Hal kedua yang harus disiapkan oleh manusia adalah i'dadun nafsiyah. Manusia harus menyiapkan jiwanya, menyiapkan mentalnya. Di samping manusia butuh dari sisi wawasan dan pengetahuannya, manusia harus diperkokoh dan diperteguh dengan mental-mental baiknya. Saudara-saudaraku sekalian, negeri ini tidak sedikit orang-orang pintarnya. Negeri ini tidak sedikit para guru besarnya. Negeri ini justru setiap tahun melahirkan banyak sarjana-sarjana yang ahli di berbagai bidangnya. Tapi ternyata manusia-manusia yang pintar tidak secara garis lurus lahir manusia-manusia yang benar. Karena manusia-manusia yang benar lahir dari hati dan jiwa yang benar pula. Karena itu saudara-saudariku sekalian, kita harus menajamkan kepekaan batin kita. Kita harus menjernihkan hati dan jiwa kita. Karena orang-orang yang hatinya bening, yang jiwanya bersih, akan memiliki ketahanan daya juang dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan yang dihadapinya. Orang yang hatinya lapang, bagaikan lautan, meskipun hujan yang tak henti-henti, meskipun sampah yang tak wangi datang kepadanya, maka samudra dan lautan bersedia untuk menampung dan menerimanya. Dan lautan tidak pernah mengatakan dirinya overload untuk menampung semua wadah yang masuk ke dalam dirinya. Itulah hati yang lapang, itulah jiwa yang luas. Sepahit apapun kondisi yang dihadapi, segetir apapun kejadian yang dia alami, dia tetap tangguh, dia tetap maksimal untuk menjadi orang-orang yang tampil dengan terbaiknya. Saudara-saudariku sekalian, karena itu maka di samping kita menggariskan sebagai orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi secara emosional dan spiritual, kita harus menajamkan aspek yang satu ini. Karena sesungguhnya saudara-saudara sekalian, bahwa manusia yang tidak memiliki kecerdasan secara emosional dan spiritual, yang nafsiyahnya, yang mentalitasnya tidak tangguh dan tidak tahan banting, maka orang-orang seperti ini akan rawan menjadi orang-orang yang sukses dan unggul dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Sesungguhnya manusia ini, kehidupan ini bukan seperti jalan tol yang lurus tanpa rintangan dan hambatan. Tapi kehidupan ini penuh dengan berbagai liku-liku yang terkadang harus ke atas dan terkadang harus ke bawah. Terkadang harus menaiki dan menapaki tangga dan jalan yang begitu tinggi dan terjal. Tapi terkadang harus menurun ke bawah dan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Saudara-saudariku sekalian, karena itu untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian itu, maka manusia harus mengayakan hatinya. Itulah mengapa manusia diberi oleh Allah jiwa, diberi oleh Allah hati, diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa menampung berbagai macam kepedihan-kepedihan yang ada itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW menyatakan, Rasul bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak menilai, Allah tak memandang kepada jasmanimu, ragamu, wajahmu, tapi yang Allah akan pandang adalah hati dan perbuatanmu. Saudara-saudaraku sekalian, karena itu maka orang-orang yang senantiasa sibuk mengurusin kejernihan hatinya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demikian Allah mengingatkan, sungguh akan sukses, akan berhasil orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan akan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Saudara-saudariku sekalian, itulah mengapa dalam agama ada ibadah, ada ritualitas, ada zikir, di mana manusia diajak, ditarik, digiring untuk mengingat suara-suara
yang ada di hatinya. Orang-orang yang melawan suara hatinya, orang-orang yang melanggar suara hatinya, tentu akan menghadapi berbagai macam problem dan masalah yang sesungguhnya tak perlu terjadi. Karena itu saudara-saudariku sekalian, maka isilah hidup ini. Di samping kita belajar yang banyak, kita juga harus meningkatkan kejernihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang prasangka, terlebih suudzon kepada siapapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, kepada alam, dan kepada siapapun. Kita harus membersihkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita jikalau kita melakukan hal-hal yang terbaik. In tansurullah yansurkum. Jikalau engkau menolong Allah, Allah pasti akan menolongmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Sesungguhnya apabila telah datang kemenangan, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memujinya dan banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudariku sekalian, bertasbih berarti mensucikan Allah, mensucikan dari sifat-sifat yang negatif tentang Allah. Karena sesungguhnya orang yang berpikiran negatif akan menarik energi-energi yang negatif pula. Karena itu maka mari kita jadikan hati kita menjadi taman-taman diri yang membuat kita menjadi orang-orang yang melahirkan sebuah perilaku-perilaku kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menyaksikan tapi juga menilai apa yang menjadi niat yang ada di hati kita.